Ada gelombang seperti itu, Dok. Ini, TBI ya, Dok. ya ini ya. Jadi nanti saya jelaskan nih kenapa dia bentukannya kayak gini. Nah, kalau yang ini tahu nggak ini apa? Ada yang tahu ini apa? Ayo, apa ini kira-kira? Apa ini? Ini, Tapi, hmm, Dok, ya kateter. Ini hewannya jantan atau betina? Hewannya jantan atau betina, Angelin? Mulai jantan, Nah, aja. jantan. Easy peasy ya. Ingat aja nih. Ini anjing atau kucing? TB anjing, Dok. Nah, anjing ya. Ingat-ingat ya. Dari ini aja kita udah bisa tahu ya. Dari segi anatomi. Ini adalah hewan jantan, anjing, karena penisnya ada di sini gitu ya. Nah, ini adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Corpora alinea atau benda asing. Kateter itu adalah benda asing sehingga biasanya umumnya warnanya radio opak gitu ya. Sedangkan kalau ini pasti VU karena isinya adalah urin sehingga dia radiolusen karena berisi cairan. Kalau yang ini sangat jelas ya, ini adalah kura-kura, kemudian ini adalah media kontrasnya, terutama di area lambung. Nanti saya jelaskan, ini adalah plan radiologinya tanpa media kontras, sedangkan ini adalah 0 menit ketika media kontras itu dimasukkan, sedangkan ini adalah 15 menit, kita bisa lihat media kontras ini sudah mulai jalan dari lambung ke saluran cerna yang lainnya, bisa usus dan lain-lain. Sehingga media kontras itu nanti bisa kita lihat apakah dia bisa melihat struktur atau tidak ya. Ini hanya pengantar. Nanti selanjutnya saya masih punya banyak sekali case. Nanti saya akan banyak diskusi sama adik-adik supaya karena kalau misalnya diskusi, kalau saya jelaskan aja agak useless ya. Tapi kalau misalnya saya agak lebih banyak bertanya dan diskusi dengan kalian, harapannya adik-adik bisa ingat. Oke, yang pertama, tadi saya sudah sebutkan bahwa kontras itu ada yang kontras positif dan ada kontras negatif. Kalau misalnya kontras positif adik-adik, itu dia akan meningkatkan daya atenuasi karena dia menyerap sinar X lebih banyak, sehingga warnanya akan lebih radio opak. Sedangkan kalau misalnya yang sinar X yang bahan kontras negatif, itu dia akan menurunkan daya atenuasi dari sinar X atau tidak bisa terlalu menyerap, sehingga akan tampak seperti radiolusen. Contohnya bahan-bahan Tapi, Dok. ya. Tapi, Dok, suara tak sangat kecil, Dok. Semakin kecil tidak terdengar. Oh, sebentar ya. Saya coba gimana ya. Sebentar. Tunggu ya. Kalau sekarang kedengaran nggak ya? TB sudah terdengar, Dok. Lebih better ya? Sudah lebih better? Ambil sudah lebih keras? Tapi iya dok. TB iya, Dok. Oke, sorry ya. Mic-nya terpilih yang lain. Jadi, tadi seperti sudah saya sebutkan bahwa media kontras itu ada yang positif, ada yang negatif. Kalau positif dia lebih radio opak karena dia dapat menyerap atau meningkatkan daya atenuasi dari sinar X. Sedangkan kalau misalnya kontras negatif, itu dia akan menurunkan daya atenuasi dari sinar X sehingga akan tampak seperti radiolusen. Contohnya, bahan media kontras dari udara atau dari gas. Nah, tadi saya sudah sebutkan juga tujuan media kontras itu untuk meningkatkan visualisasi atau visibility, terutama struktur-struktur internal dari organ dalam atau jaringan lunak untuk sebuah pencitraan diagnostik. Nah, jadi bentukannya kalau misalnya dia adalah media kontras negatif gitu, jadi bentukannya bisa udara, bisa air, bisa gas gitu ya. Nanti dimasukkan ke dalam tubuh dari pasien. Nanti tergantung apakah dia di urogenital seperti ini, apakah di pembuluh darah, dan lain-lain. Nanti beda-beda organnya, beda-beda cara penggunaan media kontras, dan beda juga bahan media kontras yang kita gunakan. Oke, yang pertama, sebentar ya. Nah, fungsinya tadi saya juga sudah secara eksplisit menyampaikan ya bahwa tujuannya adalah untuk membedakan jaringan-jaringan yang tidak dapat terlihat dengan radiografi. Misalnya contoh kayak lambung, itu kan nggak bisa terlalu kelihatan ya dalam radiologi biasa gitu. Sehingga kalau misalnya kita gunakan media kontras seperti ini ya, ini pada reptile gitu ya, kita bisa lihat ini dalam 24 jam. Nah, ini dari lambung gitu ya menuju ke saluran cerna gitu ya. Ini 48 jam di lambung sudah mulai sedikit, sudah ke saluran cerna, 96 jam hampir habis yang di lambung sudah sampai saluran cerna bagian dalam. Nah, ini kita bisa melihat lumennya dari saluran cerna atau GI tract gitu. Kemudian kita juga bisa melihat bentuk
anatomi dari organ. Tadi saya sudah sampaikan apakah lumennya itu lurus-lurus aja, apakah dia ada kebocoran, atau bahkan apakah ada penyempitan dari lumen, seperti itu. Nah, kita bisa lihat bentuk anatomi dari organ tersebut. Kemudian tentunya juga melihat fungsinya. Kalau misalnya ternyata tadi organnya atau salurannya bocor, otomatis fungsinya terhambat. Sehingga itulah fungsi dari media kontras ya. Oke, nah syaratnya. Jadi media kontras itu adik-adik nggak sembarang ya kita bisa gunakan. Oh yang ada Aquades boleh kita pakai. Nggak seperti itu ya. Jadi nggak semua bahan itu bisa kita gunakan sebagai media kontras. Nah syarat untuk menjadi media kontras itu yang pertama, karena dia dimasukkan ke dalam tubuh adik-adik, otomatis tidak boleh menimbulkan efek samping atau rangsangan terhadap tubuh ya. Kemudian juga tidak boleh mengiritasi tubuh gitu. Kalau dia mengiritasi, otomatis kita membuat masalah baru terhadap pasien kita sehingga media kontras itu yang utama tidak memiliki rangsangan terhadap tubuh dan tidak mengiritasi. Kemudian dia juga bisa secara maksimal mengurangi atau meningkatkan sinar X dari untuk membedakan dari jaringan lunak. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan juga ya, tidak iritasi, tidak beracun, karena walaupun nanti media kontras itu harus keluar dari tubuh beberapa ya, tapi ada juga yang dia itu akan terserap oleh tubuh, sehingga dipastikan tidak boleh bersifat toksik atau beracun atau bisa membahayakan sebuah individu gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya media kontras itu yang kita gunakan tidak bisa secara maksimal menggambarkan organ, ya buat apa kita pakai? Sehingga kita harus menggunakan media kontras yang bisa kita pastikan dia itu betul-betul bisa meningkatkan atau kan memberikan kontras yang baik. Oleh karena itu nanti penggunaan atau pemilihan media kontras itu adik-adik harus selektif. Dalam artian kalau misalnya contoh mau lihat saluran cerna terus menggunakan kontras negatif ya buat apa gitu karena dia tidak akan memberikan gambaran organ yang pasti. Jadi kalau misalnya saluran cerna ya pasti menggunakan bahan kontras yang bersifat positif sehingga gambarnya menjadi radio opak gitu ya. Kemudian, nah ini karena ini adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh adik-adik, baik itu diinjeksikan, baik itu diminumkan, baik itu per anal gitu ya, secara enema, otomatis bahan media kontras yang kita gunakan ini harus lebih mudah diberikan dan juga mudah untuk dimasukkan dan dapat dieliminasi oleh tubuh ya. Itu syarat-syaratnya. Nah, kemudian tadi saya sudah jelaskan juga sih ini di awal sembari saya memberikan pertanyaan ya. Jadi kalau kontras negatif tadi saya sudah sebutkan biasanya bersifat gas atau air atau udara. Nah, ini dia kita sebutnya dengan kontras negatif karena dia lebih radiolusen daripada jaringan-jaringan sekitarnya. Sedangkan kalau media kontras positif itu biasanya adalah bahan-bahan senyawa-senyawa seperti bubur dan lain-lain. Nanti saya jelaskan apa saja itu. Nah, biasanya dia lebih radio opak. Nah, ini adalah contoh kontras positif gitu ya, sehingga gambarnya radio opak. Karena yang kita tahu biasanya lumen itu dari VU radiolusen ya, karena dia isinya bisa jadi cairan urin. Nah, kalau ini dia radio opak, nah pasti dia menggunakan kontras positif sehingga kita bisa melihat struktur-struktur dari lumen VU. Karena nggak jarang adik-adik pasca pemasangan kateter misalnya ini ya, itu biasanya ada ruptur pada uretra, sehingga nanti kalau misalnya kita masukkan media kontras yang harusnya masuk ke dalam VU, dia malah bocor ke area sini. Nah, itu kita bisa lihat ternyata ada ruptur pada uretra. Makanya dia menggunakan kontras yang positif gitu. Oke, nah tadi yang tadi sekarang tadi sekarang tadi saya sudah sampaikan ada kontras positif dan negatif. Nah, kalau kontras negatif ya kurang lebih ini tadi ya sama menyebabkan radiolusen karena dia menurunkan daya atenuasi, bisa menggunakan gas atau udara, udaranya bisa karbon dioksida, dinitrogen oksida. Nah, terutama kalau untuk kontras-kontras negatif itu kita gunakan untuk melihat VU dengan nama pemeriksaan pneumocystogram gitu ya. Kemudian untuk saluran-saluran gastrointestinal ini juga bisa pneumogastrogram atau pneumokolon atau bisa juga di persendian dengan atogram negatif gitu ya. Fungsinya untuk lihat lokasinya, ukurannya, ketebalan dinding organ ataupun struktur dari lumen. Nah, biasanya adik-adik kalau misalnya kita menggunakan kontras negatif, kita ini tidak bisa melihat mukosa. Tadi kan saya sampaikan bahwa biasanya
apakah mukosanya licin, apakah dia bergerigi gitu ya. Kalau menggunakan kontras negatif karena dia udara gitu atau air, kita nggak bisa lihat mukosanya gitu ya, atau kita juga nggak bisa lihat massa yang lebih kecil atau robekan karena kalau udara terobek ya udah tetap tetap hitam gitu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan kontras negatif, itu kita bisa lihat apakah ada kebocoran. Jadi bocornya bisa pasti ke bawah gitu. Jadi kalau misalnya gunakan kontras negatif, kita tidak bisa melihat ini ya. Jadi sebaiknya tentukan adik-adik mau lihat apa dan tentukan media kontras yang digunakan. Tapi kalau misalnya mau lihat ini, nggak bisa pakai yang kontrol negatif, harus yang positif ya. Nah, bentukannya kalau kontras negatif di saluran cerna ini kurang lebih seperti ini adik-adik ya. Jadi ini biasanya kan seperti yang kita tahu biasanya berisi dengan feses ya. Ini adalah intestin gitu ya. Nah ini kalau ini diberikan dengan media kontras kurang lebih. Apakah adik-adik tahu ini pengen melihat apa? Apa kira-kira dari gambar ini? Ah, Mau lihat apa ini kira-kira? Ada yang tahu? Mau lihat apa ini? Sudah dapat interna belum ya? Tapi belum, Dok. Belum, Dok. Oh belum. Bedah udah dapat bedah? Tapi sudah, Dok. Sudah ya. Mungkin sudah dibahas di bedah ini. Apa kira-kira? Mau lihat apa ini adik-adik kira-kira? Nah, ini udah ada tanda ini, berarti ini artinya apa ini? Ini ada ukuran ini, ada ukuran ini, artinya apa kira-kira? Kalau ini tahu ya lumbal 1, lumbal 2, lumbal 3, lumbal 4 gitu ya. Ada ini tahu nggak apa? Ini dari. Dok, usus. Hah? Usus, Dok. Betul, saya udah bilang intestin ini. Tapi kenapa intestinnya ini kira-kira? Ususnya ini. Obstruksi? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Nggak tahu? Nah, ini adalah megakolon adik-adik ya. Jadi kalau adik lihat ini, megakolon itu perbesaran dari kolon ya, gitu. Biasanya karena ada kondisi-kondisi tertentu, biasanya ada obstruksi dari feses sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya media kontras itu, kalau ada obstruksi sebenarnya kita nggak terlalu perlu menggunakan media kontras, karena biasanya akan kelihatan gitu kalau ada obstruksi atau ada korporalnya. Biasanya untuk melihat besaran dari lumen gitu. Jadi ini kalau ada diperhatikan, ini yang lumen yang seperdas ini itu diameternya adalah 21 mm, sedangkan yang ini yang B itu adalah 25,8. Nah, ini kalau untuk megakolon itu ada standarnya, nanti dipelajari di interna ya. Berapa besar berapa dari lumen sudah dikatakan dengan megakolon. Nah, kalau ini cats with idiopathic megakolon. Tahu apa artinya idiopathic? Ada yang tahu artinya idiopathic? Ada yang tahu? Nggak tahu? Nah, idiopatik ini artinya adik-adik penyebabnya itu tidak diketahui gitu ya. Jadi kayak contoh velin idiopatik cistitis gitu ya. Berarti cistitisnya itu nggak diketahui karena apakah karena infeksi, apakah karena peradangan. Jadi istilahnya patologis yang tidak diketahui sama seperti ini. Jadi cats with idiopathic megakolon. Jadi megakolon ini tidak diketahui. Jadi bukan berarti karena ada obstruksi feses. Bisa jadi karena bisa jadi karena genetik gitu ya, abnormalitas dari anatomi dan lain-lain. Jadi makanya disampaikan bahwa dia itu idiopatik. Jadi penyebabnya itu tidak diketahui. Nah, jadi ini koloninya membesar ya. Jadi kalau misalnya koloninya membesar di sini, feses ini bisa menumpuk di sini menjadi besar sehingga kita tahu anus itu juga ada batas normal diameternya. Makanya biasanya dia fesesnya tertumpuk di sini jadi megakolon dan tidak bisa keluar ke anus. Sehingga kalau misalnya terjadi kondisi megakolon seperti ini, tindakannya adalah tindakan operatif untuk mengeluarkan obstruksi dari feses gitu ya. Tidak jarang juga terjadi kolonektomi atau pemotongan kolon, terutama pada kolon yang lumennya membesar sehingga tidak terjadi penumpukan feses kembali. Oke, yang selanjutnya yang kontras positif. Tadi saya sudah jelaskan yang kontras negatif ya. Nah, kalau kontras positif tadi dia berarti gambarannya akan radio opak gitu ya, karena dia meningkatkan daya atenuasi sehingga gambarannya akan lebih putih. Nah, kalau yang tadi dia
yang kontras negatif kan kita nggak bisa melihat apakah dia ada defect ataupun kebocoran gitu ya. Nah, kalau misalnya kontras positif ini kita bisa lihat adik-adik ya. Jadi kalau misalnya ada bocor, nah kontrasnya itu kita bisa lihat dia akan tidak sesuai dengan jalurnya gitu. Nah, biasanya kalau tadi kontras positif biasa menggunakan gas atau udara, kalau negatif itu kita menggunakan kalau di dunia kedokteran hewan yang paling umum kita gunakan barium sulfat ataupun dengan iodin gitu ya. Tapi untuk saat ini banyak sekali juga media-media kontras yang sudah mulai dikembangkan untuk sebagai media kontras positif. Nah, tapi yang paling umum adalah barium sulfat dan juga iodin. Nah, ini ya gambarannya ya. Kalau yang ini ada yang tahu kenapa ini kira-kira pasiennya? Kita ambil diskusi ya, nggak apa-apa ya. Kalau radiologi saya lebih suka dengan case-case asli dan langsung sehingga adik-adik bisa lihat gitu ya atau apa tahu nanti menemukan di kondisi di klinik karena yang saya berikan adalah kasus-kasus yang umum kita temukan di pasien. Apa kira-kira ini terjadi kondisi apa ini? Ada yang tahu kenapa ini? Tapi dok, Mm-mm. uh, Ada yang tahu? obstruksi esofagus dok. Nah, bisa jadi ya. Jadi ini saya lingkari ya. Jadi kalau ada deli, ya ini kan tadi saya sampaikan bahwa media kontras itu harus dimasukkan ya. Jadi kalau dimasukkan nggak mungkin kan lewat rongga tenggorokan, bukan lewat saluran udara. Jadi pasti lewat kerongkongan atau esofagus. Nah ini bisa dilihat adik-adik masuk dengan lancar ke esofagus. Kemudian bisa adik-adik lihat di sini ada penyempitan ya. Nah, sebelum nanti dia masuk ke dalam lambung, ini ada lambungnya ya. Nah, ini adalah ada massa gitu ya. Jadi sebenarnya penyumbatannya atau dari esofagusnya itu bukan lumennya yang menyempit gitu. Kalau misalnya lumen yang menyempit, itu tidak ada penekanan di sini. Biasanya hanya lurus gitu, terus menyempit ujungnya. Tapi kalau yang ini, yang di sini kan sempit ya, terus di sini besar gitu. Nah, ini ada penyumbatan parsial dari esofagus karena massa, bisa jadi tumor gitu ya dari esofagus gitu. Jelas ya yang saya sampaikan ya? Nggak pusing, Ji? Cukup dengan bahasa sederhana, Ji, saya jelaskan ya? Bisa, Tapi Ji? iya dok. Bisa ya? Oke, nanti kalau saya terlalu cepat atau terlalu bingung, sampaikan ya. Oke, nah yang selanjutnya. Nah, tadi kan ada bisa menggunakan barium sulfat atau iodin gitu ya. Nah, kalau barium sulfat ini biasanya kita gunakan untuk saluran-saluran cerna adik-adik. Jadi biasanya bentukannya itu awalnya bubuk gitu ya. Oke, sorry ya, saya terlempar jaringannya tiba-tiba problem ya. Sebentar saya show lagi. Oke, yang pertama barium sulfat tadi ya. Jadi ini bentukannya. Nah, ini kira-kira nah megakolon ya. Jadi ini awalnya kok misalnya ada dilihat kolonnya lumennya seperti ini gitu ya. Kemudian di area sini, nah ini ada pelebaran dari lumen gitu ya. Jadi kalau misalnya ada, jadi kalau misalnya megakolon itu bisa, kalau untuk lihat diameter bisa gunakan kontras positif atau negatif karena yang sebelumnya tadi kan juga kontras negatif, kontras positif gitu ya. Cuma mungkin yang ini melihat apa namanya, sorry, lasernya.
Ini ya, jadi jadi di sini adalah perbesaran lumennya gitu ya, sehingga di sini kan pasti fesesnya akan menjadi besar gitu ya. Nah, sedangkan di sini salurannya lebih menyempit, sehingga feses yang ini nanti tidak akan bisa keluar lewat rektum dan anus, sehingga terjadi kondisi obstruksi gitu. Jadi ini adalah megakolon dengan bantuan barium sulfat sebagai media kontras gitu ya. Kalau ini biasanya kita akan tindakan operatif, keluarkan fesesnya, kemudian potong di sini. Kemudian kita sambungkan di sini gitu ya, sehingga lumen yang lebar ini kita hilangkan supaya kondisi penumpukan feses itu di kemudian hari setelah tindakan operatif tidak akan terjadi kembali. Oke, yang selanjutnya, nah ini dengan menggunakan iodin adik-adik ya. Jadi kalau misalnya untuk iodin, ini biasanya kita larutkan dengan air gitu ya, dan biasanya bentukannya itu cair gitu. Nah, tapi dia bisa bersifat radiopak. Nah, biasanya untuk lihat angiografi gitu. Jadi untuk saluran-saluran peredaran darah, kadang juga saluran pencernaan yang dia kecil-kecil gitu ya, maupun urinari sistem urogenital. Nah, ini kalau ada lihat ini adalah ginjal gitu ya. Nah, ginjal ini kita masukkan gitu, kita injeksikan, kemudian ini adalah iodinnya, biasanya untuk mengevaluasi kondisi-kondisi lobus-lobus ataupun struktur dari ginjal, apakah dia terjadi kondisi nefropati ataupun yang lainnya. Ya, jadi ada renal effusion gitu pada bayi. Nah, yang selanjutnya tadi udah tahu media kontras ada apa saja, udah tahu masing-masing media kontras itu bahannya apa saja. Nah, sekarang rute pemberiannya adik-adik. Jadi tadi saya juga sudah sebutkan ada bisa menggunakan per oral gitu. Otomatis kalau per oral ya harus diminumkan atau ditelan gitu ya. Nah, ini kalau misalnya diminum dan ditelan ya pasti biasanya untuk sistem pencernaan. Kemudian tadi saya sudah sampaikan bahwa bisa gunakan dengan peranal gitu ya. Jadi secara enema gitu untuk melihat khusus bagian belakang gitu terutama ya, tapi tidak jarang kalau misalnya volumenya banyak itu bisa sampai ke usus halus gitu ya. Pemberiannya lewat anus gitu ya dengan bantuan kateter. Sedangkan tadi yang sebelumnya yang iodin ini biasanya kita gunakan untuk melihat intravaskular. Jadi untuk melihat vaskularisasinya, kemudian sistem urogenital dan lain-lain. Kemudian ada juga yang bisa kita gunakan intraarteri, jadi langsung diinjeksikan ke arteri bukan vena, intraarterekal dan intraabdominal gitu ya. Jadi ini saya sudah tahu yang ini berarti arteri, kalau arterekal berarti tulang belakang, abdominal di kayak abdomen gitu ya. Jadi kayak kita mau ngambil ASI-tes gitu. Jadi langsung diinjeksikan ke seluruh rongga tubuh gitu ya untuk melakukan pemeriksaan terhadap organ-organ tertentu tergantung tujuannya apa. Tapi ini adalah cara-caranya yang dimana kita memasukkan organ kontras ke dalam tubuh. Nah, sekarang saya ada beberapa studi kasus ya, gitu. Nanti kita sambil diskusi dan interpretasi gitu ya. Nah, kalau misalnya dia adalah organ esofagus yang pengen kita amati gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memberikan atau memasukkan saluran media kontras ke esofagus, berarti yang pengen kita evaluasi itu adalah dilatasi dari esofagus, apakah ada di ventrikula, kemudian strukturnya bagaimana, apakah ada kegagalan pengisian, dan pola mukosanya seperti apa. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita observasi. Nah, ini bisa menggunakan dengan barium gitu ya. Sedangkan kalau abdomen itu kita kalau menggunakan media kontras itu kita bisa observasi tensibilitasnya, kemudian ketebalan dindingnya, kemudian apakah dia ada kegagalan pengisian, pola mukosa dan lain-lain dengan gastogram gitu ya. Nah, ini bisa dengan barium gitu ya. Kemudian kalau misalnya usus kecil dan usus besar, itu kita pengen lihat lokasinya, misalnya lokasi abnormalnya di mana, kemudian diameter ususnya, diameter lumen tadi biar lihat apakah ada megakolon dan lain-lain atau ada perbesaran di jejunum, ilium dan duodenum gitu ya. Ketebalan dindingnya gitu, kalau misalnya ketebalan dinding berarti mukosanya ada proses peradangan, apakah dia ada kegagalan pengisian, berarti bisa jadi ada ruptur atau kebocoran, sumbatan, gini dan lain-lain gitu ya, apakah ada lipatan dan lain-lain. Nah, ini juga banyak ya kondisi seperti ini ya.
Kemudian pola mukosanya seperti apa gitu. Kemudian usus besar juga kurang lebih sama. Ini bisa dengan cara enema gitu ya. Nah ini kalau ini adik-adik kira-kira tahu nggak ini kenapa adik-adik? Ini dengan kontras positif atau negatif kira-kira? Positif atau negatif ini dek kontrasnya? Cabai positif, dok. Nah, positif ya karena dia radio tepat. Tapi case-nya kenapa nih kira-kira? Kenapa ini case-nya? Ada yang tahu? Nggak tahu? Saya jawab aja ya. Ini adalah divertikula dari esofagus ya. Jadi ada kayak kantung gitu di esofagusnya. Makanya dia kayak tembolok gitu. Ventrikula ya. Nah, yang selanjutnya kalau dia kita pengen interpretasi saluran urogenital gitu ya. Jadi kalau misalnya ginjal ini kita bisa dengan intravenous urogram tadi ya. Jadi melalui intravena menggunakan iodin gitu ya. Tujuannya untuk melihat lokasinya di mana, jumlahnya apakah ginjalnya memang masih ada 2 atau 1 gitu ya, ukurannya, bentuk, polanya dari nefron dan piologram gitu ya. Ini nama pemeriksaannya piologram gitu. Kemudian kalau misalnya ureter, ya ini untuk lihat jumlahnya apakah dia ada 1, ada 2 atau 3 gitu ya. Misalnya dilihat abnormalitas, lokasinya di mana, diameternya, nah ini dengan kebocoran urin gitu ya. Nah ini sangat umum saya dapatkan di Makassar adik-adik karena pemasangan kateter yang tidak tepat gitu ya. Jadi jangan salah, dokter hewan itu juga kadang maksa ya gitu sehingga kalau kateternya nggak masuk dipaksa, nah ini jadinya ureternya robek gitu ya sehingga urinnya merembes kemana-mana dan ini malah kita membuat masalah pada pasien kita. Jadi hati-hati walaupun pemasangan kateter itu terlihat sangat sepele dan sangat mudah gitu ya digunakan atau dipasang, tapi tidak jarang pasien kita itu datang dengan kondisi yang beda dari pasien-pasien sebelumnya sehingga hati-hati sekali dalam pemasangan kateter karena kita bisa menyebabkan masalah baru ya. Kemudian untuk vesika urinaria ini kita tahu untuk tahu di mana lokasinya, bentuknya, ketebalan dindingnya gitu ya. Ini tidak jarang juga sering terjadi ya atau bahkan mukosanya itu ruptur juga pernah saya dapatkan gitu ya. Nah, ini untuk tahu apakah ada robekan atau tidak. Uretra dan vagina ini untuk melihat apakah diameter, apakah ada cacat, pola mukosanya terutama pola mukosanya ya. Ini nama-nama pemeriksaannya saya sudah tuliskan nanti bisa dibaca. Nah, selanjutnya ini kira-kira kenapa ini adik-adik? Ada yang tahu? Ada yang tahu ini kenapa? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa ini adik? Ini ada dulu deh. Ini organnya apa ini? Cabai VU, dok. PU. Ini apa ini kira-kira? Apa nih kira-kira? Ayo, apa ini kira-kira? Cabai, dok. Pen. Nah, ini alat-alat ortopedia, jadi ini adalah berarti habis operasi ortopedi. Ini bisa pak, bisa pen, dan lain-lain ya. Nah, ini VU. Kalau ini apa kira-kira? Sampai Apa nih? ureter, dok. Ureter di mana, Dek Fahri? Maaf, dok. Ya, jadi ini kemungkinan pasiennya dalam kondisi habis kecelakaan atau habis trauma mungkin ya. Jadi kalau adik-adik lihat ini adalah VU ya. Kemudian kalau adik-adik amati ini ada kebocoran di sini ya. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Kalau yang ini kemungkinan besar adalah needle gitu ya. Tadi kan kita curiga bahwa ini adalah traumatik gitu ya. Sehingga mungkin apalagi traumanya bagian belakang gitu. Jadi mungkin dokternya curiga tidak bisa urinasi gitu ya, ada kecurigaan problem pada sistem saluran perkemihan, jadi tidak bisa berkemih gitu ya. Sehingga ini menggunakan teknik cistotomi. Tahu ya cistotomi? Sudah belajar? Cabai iya, dok. Yang bulan Nah, VU. tahu ya Cabai cistotomi ya? iya, dok. Iya.
Nah, ya, jadi langsung disuntikan atau menggunakan needle gitu ya ke VU untuk mengeluarkan ataupun apa ya bahasa kerennya ya, mengevakuasi urin secepat mungkin supaya tidak terlalu besar VU-nya. Nah, ketika kita masukkan media kontras gitu ya ke dalam sini, ini kan harusnya air itu mencari saluran ya, saluran untuk kalau udah penuh di sini, itu mencari saluran. Kalau nggak ke ginjal, ya ke ureter-uretra gitu ya. Nah, ini kalau ada adik lihat kan, berarti di sini ada obstruksi dari uretra, makanya dia nggak bisa urinasi gitu ya. Paham ya? Itu adalah salah satu fungsinya. Oke, selanjutnya nih, saya sudah tuliskan ya. Menggunakan barium, kasus struktur uretra. Next, selanjutnya adalah, nah kalau misalnya kita pengen tahu nih ada problem kah di tulang belakang, nah ini ya tujuannya untuk tahu ini semua bisa nanti dibaca nama apa namanya nama tindakannya juga saya sudah tuliskan secara detail dan rinci, nanti bisa dibaca ya, kurang lebih sama yang seperti saya jelaskan tadi. Oke, nah tadi kan sebelumnya saya cuma jelaskan kontras positif dan yang kontras negatif gitu ya, jadi jangan salah adik-adik beda ya. Jadi sekaligus antara kontras positif dan juga kontras negatif. Jadi apa namanya? Binar ya. Jadi kita ini adalah vesika urinnya yang udah dimasukkan dengan barium gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan Foley kateter, kemudian kita berikan media kontras negatif berupa udara gitu ya, sehingga bariumnya ini kateter. Oke, sorry. Ini saya lagi di luar soalnya jadi agak problemnya. Dia lihat ini kan ini VU ya, cuma kan agak kurang bagus dengan jelas tidak baik gitu ya. Kemudian yang ini diberikan pneumocystogram gitu ya, dikasih udara gitu ke dalam media kontras negatif. Kalau ada ya ada penebalan penebalan dinding masih seperti itu. Maaf ya, trouble. Oke, ini ya, kelihatan sudah? Kelihatan ya?
TB. Ya, ini kalau yang ada lihat, ini yang pertama ya. Jadi ini adalah suspensi barium gitu ya, menggunakan gastric tube dicampur ke dalam makanan, kemudian nanti akan ditelan gitu ya untuk melihat ini nanti masuk ke dalam ininya ya. Jadi kalau adik-adik lihat ini, kalau yang ini, kalau esofagus normal tuh segini ya besarnya. Ini ada perbesaran sedikit. Nah, kalau yang ini, nah ini sangat amat sangat membesar gitu. Jadi ada pelebaran dari esofagus. Nah, kalau ada pelebaran dari esofagus seperti ini, apa masalahnya? Apa problemnya kira-kira? Ada nggak pelebarannya? Apakah makanannya jadi lebih banyak, Dok, masuknya atau gimana? Ada yang tahu? Apa sih faktor resikonya ini kalau pembesaran dari esofagus seperti ini? Ada yang tahu? Logikanya gimana ini? Esofagus itu berdekatan dengan saluran apa? Tapi dok, dok Hah? bisa mengganggu saluran trakea dok, pernapasan. Ya, betul. Sehingga akan menekan sistem saluran respirasi dan terjadi kondisi heart breathing misalnya, sehingga itulah yang menjadi masalah. Jadi bisa jadi pasien datang dengan kondisi sesak gitu ya, setelah kita ronsen paru-parunya nggak ada problem, ya, kemudian misalnya fatnya curiga ada dilatasi atau dari pelebaran dari esofagus, diberikanlah barium, ternyata ditemukan memang ada dilatasi dari esofagus sehingga menekan sistem saluran respirasi gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, Bu ya, ini agak lemot-lemot nih. Oke, dah ya. Kemudian ini jelas ya kasusnya ya. Kemudian yang terakhir, adik-adik. Nah, kalau tadi saya sampaikan bahwa biasanya menggunakan bubur barium atau dengan iodid gitu ya. Nah, sekarang juga ada bisa menggunakan namanya BEPS atau barium intercremated polyethyl safir gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah barium gitu, tapi bentukannya itu dibentuk seperti bola-bola gini ya. Nah, ini dia akan dimasukkan gitu ya ke dalam mulut gitu. Nah, tujuannya untuk melihat apakah ada obstruksi gitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan bubur barium, kalau pengen lihat obstruksi itu nanti terlalu ini apa namanya terlalu bisa menyumbat saluran cerna. Tapi kalau misalnya kita menggunakan yang BIPS ini tadi itu jauh lebih mudah nanti mengoperasinya karena nanti tinggal diambil aja satu-satu bipsnya. Tapi kalau misalnya bubur barium itu nanti takutnya bisa menyebabkan kebocoran gitu ketika operasi. Jadi terlalu terlalu banyak yang harus dibersihkan. Tapi kalau yang ini tinggal diambilin aja karena kan dia bentuknya bola-bola gitu ya. Jadi ada yang bola besar biasanya diameternya 5 meter 5 milimeter. Kalau yang kecil ini biasanya 1,5 milimeter. Nah, ini biasanya bisa diberikan ke kucing, anjing, itu biasanya di dalam kapsul adik-adik. Jadi nggak dimasukin satu-satu gini ya. Jadi di dalam kapsul isinya ada banyak kayak gini, nanti kapsulnya di dalam lambung itu akan hancur gitu ya. Kemudian bipsnya ini nanti akan keluar gitu ya. Nanti kalau misalnya ternyata sumbatannya itu kecil, berarti bipsnya yang besar tidak bisa jalan. Tapi kalau misalnya sumbatannya besar, berarti bisa jalan semua gitu ya. Kalau misalnya ini gagal lewat, nah berarti ada obstruksi di depannya gitu ya. Kalau misalnya yang putih, yang kecil-kecil ini, gitu ya, itu untuk melihat seberapa cepat sih ingesta dalam lambung atau pengosongan lambungnya. Nah, itu juga bisa menjadi istilahnya kondisi-kondisi masalah internis gitu ya. Jadi apakah masalah metabolisme dan lain-lain gitu ya. Tapi karena ini ya lewat aja begitu aja, ini nggak bisa menunjukkan ketebalan dinding lumen dari usus dan juga nggak bisa lihat mukosanya seperti apa dan nggak tahu benda asingnya itu atau sumbatannya itu bentukannya kayak gimana. Karena dia cuma pengen tahu dia bisa lewat atau tidak gitu ya. Nah itu bisa menggunakan pips gitu yang dengan bahan barium. Oke, mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan, adik-adik? Sudah cukup jelas kah? Mudah ya radiologi ya daripada parasitologi mungkin ya. Udah Ji. Mana lebih enak belajar parasitologi atau radiologi?
Parasit, Dok. Masa Parasit, sih? Dok. Masa? Lebih enak radiologi tuh kelihatan. Paham Ji, tapi yang saya jelaskan atau nggak paham guys? KB paham, Dok. Paham Ji. Kalau nggak paham, sampaikan lah supaya saya mengevaluasi diri apakah saya terlalu menyampaikan terlalu sulit atau PPT saya terlalu sulit gitu ya. Nggak Jita? Bisa Jita? Paham ya? KB ya, Dok. Paham. Mm-mm. Oke, ada yang mau tanyakan sebelum saya tutup kuliahnya? Tapi Udah dok, selesai? Ya, siapa tuh? tapi dok, perkenalkan nama saya Naila Alfarvisa, Mm-mm. NIM 086. Tapi dok, Mm-mm. tadi saya sempat terkeluar izin bertanya pada saat Iya. kapan dan penyakit apa saja kita Mm. menggunakan kontras positif sama negatif dok. Oh ya, kalau kontras positif, tadi saya sudah sampaikan tujuannya. Jadi kalau kontras positif itu kan untuk melihat apakah dia bentukan lumennya seperti apa, besar lumennya seperti apa, kemudian apakah kita curiga ada kebocoran dan lain-lain. Jadi tergantung kalau kasusnya tadi kayak seperti yang saya contoh nih, yang esofagus nih. Misalnya ada kondisi heart breathing gitu ya, terus hasil ronsennya normal, kesannya normal, nggak ada problem gitu ya. Cuma dilihat kok kemungkinan besar ada dilatasi dari esofagus. Sehingga kita pengen lihat seberapa besar nih dilatasinya sehingga kita masukkanlah bubur barium gitu ya. Jadi salah satunya itu. Kemudian misalnya kita pengen tahu apakah misalnya kok nggak bisa urinasi gitu padahal semuanya normal. Oh ternyata ada kebocoran dari uretra gitu ya seperti ini. Nah ini bisa menggunakan kontrol-kontrol positif gitu. Kalau kontras positif. Kalau kontras yang negatif itu fungsinya banyak bisa dengan saluran cerna. Kalau misalnya mau lihat apakah ada megakolon, terus takut kalau misalnya ternyata megakolonnya karena obstruksi, sehingga kalau misalnya kita masukkan bubur barium bisa jadi too much untuk badan karena kalau habis dikasih bubur barium itu kayak full banget gitu deh saluran cernanya sehingga kadang tuh kayak mau muntah gitu pasiennya sehingga kita gunakan yang kontras negatif jadi bisa menggunakan udara bisa menggunakan cairan. Nah kemudian kita juga bisa kalau misalnya di VU itu juga bisa menggunakan kontras negatif untuk melihat apakah ada benda asing misalnya seperti itu. Jadi tergantung kamu mau evaluasi organ yang mana. Nah, itulah baru kamu tentukan kamu menggunakan media kontras yang mana. Kalau kasusnya sih beda-beda ya. Jadi bisa karena ada masalah penyakit pembuluh darah, bisa jadi karena kebocoran dan lain-lain. Gitu. Jadi tergantung dari kondisinya. Jadi tidak semua kondisi itu bisa kita gunakan ya. Jadi biasanya hanya untuk mengevaluasi struktur internal aja. Gitu. Mungkin itu sih Dek Naila ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Tapi terima kasih dok. Jelas Ji. Oke, ada lagi yang lain? Sudah cukup? Cukup ya? Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas dan cukup, tidak ada pertanyaan kembali. Tadi saya sampaikan bahwa saat ini tuh banyak sekali media kontras yang sudah mulai dikembangkan di dunia veteriner ya, sehingga saya punya tugas ya buat adik-adik, silahkan membentuk kelompok ya yang terdiri dari 3 mahasiswa. Kemudian silahkan cari 1 jurnal ya. Nah, karena ini adalah istilahnya kemungkinan besar potensi-potensi media kontras baru gitu ya, yang mungkin saya belum jelaskan, sehingga silakan mencari 1 jurnal ilmiah ya yang diterbitkan kurang lebih 10 tahun terakhir. Kemudian adik-adik cari ya yang menggunakan media kontras untuk diagnostik. Jadi bisa case report gitu ya. Jadi case report menggunakan media kontras atau bahkan original research kandidat media kontras baru gitu ya yang mungkin di kuliah saya belum saya tuliskan. Oh ternyata dok bisa pakai bubur ayam gitu ternyata media kontrasnya ya. Nah ini bisa kamu sampaikan gitu. Jadi selain barium, selain iodin dan selain beberapa kontras negatif yang saya sebutkan tadi. Kemudian silahkan adik-adik buat dalam PowerPoint gitu ya. Nanti untuk dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya, next meeting ya, karena untuk pertemuan selanjutnya materi saya nggak terlalu banyak, jadi nanti saya akan randomly membuat spin gitu ya. Nanti minta tolong PJ-nya dibantu, atau misalnya kalau misalnya ada yang pengen maju, boleh. Kemudian nanti adik-adik
silahkan PowerPoint-nya diupload ke sekolah, deadline-nya sebelum kuliah minggu depan ya. Jadi tanggal 11 Juni, tanggal 23 bulan 9. Jadi harusnya tidak terlalu susah karena hanya satu jurnal ilmiah dikerjakan oleh 3 mahasiswa. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Dari tugas dan kuliahnya hari ini? Nggak ada ya? Cukup jelas ya? Oke deh, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi terbaik terkait kuliah. Iya, siapa tuh? Siapa yang mau bertanya tadi? Ada suaranya. Nggak jadi? Mungkin malu ya? Tapi tidak ada. Oh, nggak ada ya. Oke deh. Kalau gitu, terima kasih adik-adik sudah menyaksikan kuliah saya dengan seksama. Sebelum saya tutup, kita absen dulu ya. Nanti saya kalau tidak absen hari ini, saya harus absen satu-satu. Jadi agak wasting time. Sebentar saya absen ya. Kelas A, Andi Suci Ramadhani ada? Tapi hadir dok. Tunggu ya, sebentar. Agatha, ada Agatha? Tapi hadir dok. Ainun, Tapi hadir dok. kemudian Akikah, Tapi hadir dok. Alisa, Tapi hadir dok. Alisa, ada Alisa? Ada Alisa. Amanda? Tapi hadir dok. Tunggu sebentar, saya ganti dulu ini jadi speaker. Amanda ada ya? Amira? Amira, ada Amira? Nggak ada Amira? Nggak ada. Andi Aulia ada? Tapi hadir dok. Andi Nurisa ada? Tapi Nggak hadir ada. dok. Andi Nurisa. Oh, ada. Anggita, Tapi hadir dok. Berliana. Berliana Tapi nggak ada? hadir dok. Ada, oke. Clarissa, ada Clarissa? Tapi hadir dok. Desi? Tapi hadir dok. Elsa? Tapi hadir dok. Fadia? Tapi hadir dok. Farel? Hadir dok. Giafira? Tapi hadir dok. Geiva? Tapi hadir dok. Ilham Zaki? Abe hadir dok. Jovanka? Tapi hadir dok. Malika? Tapi hadir Ada dok. Medio? Abe hadir dok. Melody? Tapi hadir dok. Kevin Farel? Ada Kevin? Nggak ada. Ashar? Nggak ada juga. Ashar Nur Fuadi? Ada Nur Fuadi? Nggak ada juga. Ahmad Reza?